Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, kali ini saya tidak akan mengajak teman-teman untuk melihat proyek pembangunan yang ada di ibu kota Nusantara, melainkan saat ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat salah satu air terjun yang berada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Dan untuk jarak teman-teman dari kawasan ibu kota Nusantara menuju ke kawasan air terjun ini itu sepanjang 29 km dan menempuh waktu selama kurang lebih 60 menit ya teman-teman, tergantung kecepatan kendaraan. Lalu untuk lokasi dari air terjun Tambinus ini terletak di dalam kawasan HGU ya dari PT ICI Hutani Manunggal, sebuah perusahaan tanaman industri atau HTI yang ada di kawasan ini. Dan infonya teman-teman, untuk bisa berkunjung ke lokasi ini atau ke tempat ini, pengunjung harus mendapatkan izin ya dari pihak perusahaan. Nah teman-teman, untuk sampai ke lokasi air terjunnya setelah kita menempuh dengan kendaraan yang kurang lebih memakan waktu 60 menit, lalu kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih 1 km ya teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat di visual, jadi kita memang harus melewati jalan hutan ini. Dan kondisinya di lokasi ini habis hujan ya teman-teman, jadi agak sedikit licin. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini juga harus lebih hati-hati. Jadi keberadaan dari kawasan air terjun ini teman-teman terletak di tengah alam yang memungkinkan para pelancong untuk menikmati perjalanan yang menyenangkan sekaligus juga menyegarkan ya. Saya juga merasakan sendiri udara di sini masih sangat segar nih teman-teman, karena memang terletak di tengah-tengah hutan. Dan salah satu keistimewaan dari air terjun Tambinus ini tidak dipungut biaya teman-teman, alias tiket masuk ke sini gratis nih teman-teman. Yang penting sudah dapat izin dari pihak perusahaan ya teman-teman. Air terjun Tambinus ini teman-teman tidak hanya menawarkan kecantikan alam yang memukau, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merasakan keaslian alam yang masih terjaga. Dan dengan lokasi yang mudah diakses dan tiket masuk gratis, destinasi ini menjadi pilihan ideal untuk para pecinta alam yang ingin menjelajahi keajaiban Kalimantan Timur. Oh ya teman-teman, jadi untuk bisa datang berkunjung ke lokasi air terjun Tambinus ini tidak bisa sembarang hari ya. Jadi hanya bisa didatangi pada akhir pekan alias hari Sabtu dan hari Minggu saja. Nah teman-teman, kita sudah semakin dekat ya dengan lokasi air terjunnya. Terdengar suara airnya mulai sangat jelas. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi air terjun Tambinus, dan kita harus menuruni anak tangga yang terbuat dari bebatuan ya. Tentunya sangat licin karena habis hujan, jadi kita harus lebih hati-hati. Bagi teman-teman nantinya yang akan kesini, tentunya akan bisa menikmati keindahan air terjun Tambinus yang masih alami dan bisa bermain juga di kolam alami yang dikelilingi oleh bebatuan besar. Selain itu juga para teman-teman juga bisa berfoto dengan latar belakang air terjun yang sangat mempesona. Air terjun Tambinus ini teman-teman memiliki ketinggian kurang lebih 25 meter ya, dengan debit air yang cukup deras tergantung musim ya. Dan selain bisa main air di sini teman-teman, tentunya juga bisa menikmati pemandangan alam yang masih natural. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, jadi air terjun ini mengalir dari atas tebing batu yang berlapis-lapis dan tersusun rapi dan membentuk kolam besar di bawahnya. Dan rasa lelah untuk sampai ke lokasi air terjun Tambinus ini terbayarkan ya teman-teman dengan melihat keindahan dari air terjun Tambinus ini.
Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi menurut Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif di Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Muhsin Palinrugi mengungkapkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ibu Kota Nusantara. Destinasi tersebut diantaranya Goa Tapak Raja, kawasan Mangrove Mentawai, Gunung Parung, air terjun Tembinus, serta Bukit Bangkirai. Dengan adanya potensi pariwisata yang ada di sekitar Ibu Kota Nusantara, Bapak Muhsin mengakui hingga kini masih ada kendala terkait SDM yang mengelola sektor pariwisata, terutama pengelola tempat menginap atau homestay. Nah teman-teman, menurut saya pribadi, di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara, ini ada beberapa tempat yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata ya. Salah satunya adalah lokasi air terjun Tembinus ini, namun belum dikelola ya dengan secara maksimal karena belum adanya dukungan atau sentuhan dari pemerintah. Nah ini juga harus ada kolaborasi antara pemerintah, juga pihak swasta, dan tentunya masyarakat sekitar ya yang harusnya menjadi pengelola. Dan saya berharap ke depannya pemerintah segera merangkul masyarakat sekitar untuk bekerja sama mengelola tempat-tempat yang berpotensi wisata, sehingga juga menghasilkan nilai-nilai ekonomi untuk masyarakat sekitar ya. Nah ini teman-teman, pemandangan dari atas untuk air terjun Tembinus ini cukup indah. Dan air terjun Tembinus ini memiliki pesonanya sendiri yang sangat menarik, estetik dan menakjubkan, tentunya bisa dinikmati bersama dengan orang-orang tersayang. Dan selain itu pemandangan alamnya ini membuat perjalanan kita makin berkesan ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.